Dan yang sama-sama kita hormati serta kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, khususnya akhina fillah fadilatul ustaz Muhammad Saifur Rahman beserta ayahanda beliau fadilatul ustaz Syarifuddin, dan para guru-guru agama lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan nama-nama beliau satu persatu. Hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum. Begitu pula yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintah. Terlebih lagi juga salam hormat kita sampaikan kepada sahibul hajah, saudara kita Bapak Ipriman sekeluarga. Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di kediaman atau di rumah makan saudara Ipriman untuk bersama-sama mengagungkan, merayakan peringatan yang sangat agung, yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi yang datang kepada kita umatnya dengan membawa kebaikan dunia dan akhirat, membawa cahaya, sehingga dengan cahaya itu kita dikeluarkan dari kegelapan. Juru penyelamat kita di dunia dan di barzakh hingga akhirat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sudah selayaknya kita semua bergembira dan berbahagia menyambut lahirnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Andai kata perayaan Maulidur Rasul ini kita rayakan setiap saat, setiap hari, itu adalah sesuatu yang sangat wajar, bahkan bisa dikatakan wajib. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang penyair, walau anna amilna kulla yaumin di ahmada maulidan qad kana wajib. Jikalau seandainya kita melakukan maulid Nabi setiap hari untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad kana wajib, sungguh itu adalah satu kewajiban, adalah suatu kewajiban. Apalagi ini adalah bulan lahirnya beliau Rabiul Awal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada hakikatnya, walaupun secara zahir kita di sini memenuhi undangan saudara Bapak Ipriman yang bertempat di rumah makan beliau Padang Raya. Ya, rumah makan Padang Raya. Pada zahirnya begitu. Tapi pada hakikatnya kita di sini menghadiri panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam kitab Asy-Syifa, Al-Qadhi Iyad meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bih kamathali man bana daran wa ja'ala fiha ma'dubatan wa ba'atha da'iyan faman ajaba ad-da'iya dakhala ad-dar wa akala minal ma'dubah wa man lam yujib ad-da'iya lam yadkhul ad-dar wa lam ya'kul minal ma'dubah. Ad-dar hiyal jannah wad-da'i huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Man ata'a Muhammadan faqad ata'a Allah wa man 'asa Muhammadan faqad 'asa Allah. Muhammadun farqun bainan nas." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya perumpamaan diutusnya aku
ke dunia ini sama seperti perumpamaan orang yang sedang membangun istana besar dan ia suguhkan di dalamnya beragam hidangan, banyak menu makanan, tinggal pilih. Lalu kemudian orang itu mengirim seseorang untuk mengajak dan mengundang tamu-tamu agar masuk ke dalam istana tersebut. Maka orang yang mau memenuhi undangan itu akan masuk ke dalam istana tersebut dan akan menyantap hidangan yang disuguhkan di dalamnya. Sebaliknya, orang yang tidak mau memenuhi ajakan tersebut, seruan itu, maka ia tidak akan masuk ke dalam istana tadi dan ia pun tidak akan menyantap hidangan yang disuguhkan di dalamnya. Ingatlah, istana yang dimaksud adalah surga, dan orang yang diutus untuk mengajak dan memanggil serta menyeru masuk ke dalamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad berarti ia taat kepada Allah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad berarti ia telah bermaksiat kepada Allah. Muhammadun farqun bainan nas. Nabi Muhammad adalah sang pemisah antara manusia, ya, juru penyeleksi antara manusia, mana di antara mereka yang mukmin dan mana di antara mereka yang munafik dan kafir. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah sebagai memenuhi panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga kelak di akhirat kita semua akan dikumpulkan bersama di dalam surganya, menyantap hidangan-hidangan yang disuguhkan di dalamnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita yakin akan hal itu karena kita berkumpul di sini bahagia, gembira menyambut lahirnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbahagia dan bergembira menyambut lahirnya Nabi adalah perbuatan mulia, perbuatan yang sangat luar biasa. Akan tetapi ada yang lebih mulia daripada itu. Apa dia? Dia adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahagia dan berbangga dengan kita. Kalau kita berbahagia dan bangga punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu wajar. Itu mulia tapi wajar. Tetapi jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia dan bangga melihat kita, ini yang kita cari-cari. Kalau kita bahagia dengan Nabi, itu wajar karena berkat beliau kita menjadi sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menjadi sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Kalian mengajak orang berbuat baik, memerintah mereka berbuat baik, dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Begitu Allah abadikan dalam Al-Quran. Berkat siapa kita menjadi sebaik-baik umat? Bukan karena kitanya, tapi karena Nabi Muhammad alaihi wa ala alihi wasallam. Bushra lana ma'syaral islami lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allaha da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan semulia-mulia Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunna, maka jadilah kita khairal umami, sebaik-baik umat. Alhamdulillah, kita di sini berkumpul bersyukur kepada Allah karena dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi itu wajar. Dan yang lebih hebat dari itu adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga dengan kita. Kapan Nabi akan membangga-banggakan kita? Kelak di hari kiamat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tazawwaju takthuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah." Kawinlah kalian. Kawin, kata Nabi.
Ayo, yang belum menikah cepat menikah. Yang belum punya pasangan atau jodoh, cepat cari jodohnya. Iya. Kalau sudah mapan, sudah cukup umur, segera saja menikah. Jangan dihalangi oleh karir dan lain-lain. Akhirnya nanti kamu akan terjerumus ke dalam dosa besar. Naudzubillah. Nabi yang nyuruh tazawwaju, kawin kata Nabi, jangan diperlambat. Taktsuru, agar populasi jumlah kalian semakin banyak. Kenapa ya Rasul kalau kami ini banyak? Fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya saya, kata Nabi, akan membangga-banggakan kalian di hadapan umat-umat Nabi terdahulu kelak di hari kiamat. Berarti Nabi Muhammad akan membangga-banggakan kita sebagai umatnya kelak di hari kiamat. Tapi bagaimana umat yang dibanggakan itu? Ya nggak mungkin umat yang dibanggakan itu adalah pelaku maksiat. Masa Nabi bangga punya umat jadi pecandu narkoba? Masa Nabi bangga punya umat jadi seorang maling pencuri? Mana mungkin Nabi bangga punya umat durhaka kepada orang tua? Nggak mungkin. Jangankan Nabi Muhammad, orang tua saja tidak bangga punya anak penjudi. Orang tuanya saja tidak bangga punya anak pecandu narkoba. Bahkan terkadang dia mengatakan ini bukan anak saya. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya umat yang dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang betul-betul berpegang teguh dengan ajarannya, berpegang teguh dengan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, seperti kehadiran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita ini termasuk umat yang dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain, Nabi juga pernah bersabda di hadapan para sahabat. Beliau sambil merenung dan mengatakan, wa syauqah ila ikhwani, duhai betapa rindunya saya kepada saudara-saudara saya. Para sahabat kaget, lalu mereka mengatakan, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasul? Kenapa engkau masih merindukan orang yang ada di depan kamu? Kami ini saudara-saudaramu. Nabi mengatakan kepada para sahabat, la bal antum ashabi, bukan, kata Nabi, kalian sahabat saya. Para sahabat bertanya, lantas siapa saudara-saudara yang engkau rindukan itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi menjawab, hum qaumun ya'tuna min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni. Mereka adalah sekelompok umat yang kelak akan datang setelahku. Mereka beriman denganku, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mereka itulah saudara-saudaraku. Kalau para sahabat beriman kepada Nabi, cinta kepada Nabi, melebihi jiwa raganya, bahkan harta benda, orang tua dan anak istrinya, bahkan segala-galanya, wajar. Karena mereka langsung menyaksikan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telinga mereka langsung mendengar suara Nabi ketika menyampaikan hadis sallallahu alaihi wasallam. Penglihatan mereka langsung menyaksikan akhlak budi pekerti mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti dia akan beriman dan cinta kepada Nabi karena langsung bercengkrama berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini umat tidak pernah sama sekali melihat sosok Nabi Muhammad, tidak pernah berbicara bersama Nabi, tidak pernah bercengkrama bersamanya, tetapi mereka beriman, percaya dengan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, mengemban risalah dari Allah, percaya padahal mereka tidak melihatku, kata Nabi. Mereka adalah saudara-saudaraku. Alhamdulillah, kita semua di sini, bapak-bapak dan ibu-ibunya, iman kepada Nabi, padahal kita tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarak antara kita dengan beliau sudah lama, 15 abad yang silam beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saudara-saudara yang dimaksud oleh Nabi itu adalah kita-kita yang ada di sini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita salihah, disebutkan di dalam manaqibnya,
kanat min a'maliha salatu alfi raka'atin fi kulli lailah. Di antara amal-amal Rabi'atul Adawiyah ini adalah salat 1000 rakaat setiap malam. Perempuan, bukan laki-laki. Salat 1000 rakaat setiap malam. Subhanallah. Jangankan 1000 rakaat, salat tarawih yang 20 rakaat aja kita kecapean. Dan itu hanya sebulan di bulan Ramadan. Kalau Rabi'atul Adawiyah setiap malam 1000 rakaat. Lalu beliau mengatakan, wallahi ma amiltuha raja'an litsawab. Demi Allah, saya tidak melakukannya itu karena mengharap pahala. Saya melakukannya itu karena mengharap pahala. Tidak, kata Rabi'atul Adawiyah. Saya melakukan amal ibadah sekian banyak bukan karena mengharap pahala. Walakin liyasurra dzalika qalba habibi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi agar semua ibadahku itu dapat membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul yaumal qiyamah amamal anbiya'i unduru kada wa kada. Nanti kelak di hari kiamat Nabi akan menyeru di hadapan para rasul-rasul terdahulu, perhatikan kepada salah seorang wanita di antara umatku, amalnya begini. Itu yang saya harapkan, kata Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah mengajarkan kepada kita agar setiap kali melakukan amal kebajikan niatkan untuk membahagiakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita mengadakan perkumpulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dihadiri khalayak yang ramai dan banyak sekali. Niatkan untuk menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ipriman selaku tuan rumah berniat melaksanakan acara peringatan Maulidur Rasul karena ingin menggembirakan hati Nabi. Dan pian hadirin hadirat yang berhadir di tempat ini berniat, saya menghadiri acara Maulidur Rasul ini karena ingin menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ingin memakan masakan Padang. Ya, bukan ingin menyantap hidangannya, enggak, tapi ingin memuliakan dan menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau bangga dengan kita. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ini termasuk umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam manaqibnya disebutkan bahwa Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pimpinan pelopor Tariqat Asy-Syadziliyah, beliau Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili pernah suatu malam beliau tidur dan bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdialog dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, "A anta qulta ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil?" Apakah engkau pernah mengatakan wahai Muhammad bahwa ulama-ulama umatku ini sama seperti nabi-nabi Bani Israel terdahulu? Betulkah itu kamu yang mengatakannya? Nabi menjawab perkataan Nabi Musa, "Na'am ana qultuhu." Iya, saya yang mengatakan itu. Nabi Musa balik menjawab, "Saya keberatan wahai Muhammad. Engkau mengatakan umatmu sama seperti nabi-nabi Bani Israel. Saya ini termasuk nabi Bani Israel. Masa umat biasa yang bukan nabi dan rasul disamakan dengan kami?" kata Nabi Musa. "Saya keberatan." Kata Nabi, "Lantas kenapa? Mau apa kamu kalau kamu keberatan?" "Saya minta bukti kalau memang betul ulama dari umatmu seperti nabi-nabi Israel. Buktikan wahai Muhammad." Kata Nabi, "Baik, saya akan buktikan." Hadap kepada sekelompok umatnya yang ada di belakangnya. Nabi memanggil salah seorang di antara mereka. Maka orang itu pun maju ke depan. Kata Abul Hasan Asy-Syadzili, "Betapa terkejutnya aku. Ternyata orang yang dipanggil oleh Nabi adalah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala." Di dalam mimpinya itu datang Imam Ghazali.
Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa dia wahai Muhammad? Kata Nabi, kamu langsung tanya saja kepada orangnya, jangan nanya sama saya, tanya saja dia, siapa dia. Baik, kata Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa berkata kepada Imam Ghazali, man anta, siapa kamu? Imam Ghazali menjawab, ana Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Namanya Muhammad, abahnya Muhammad, kakeknya Muhammad, karena mereka semua pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mendengar jawaban Imam Ghazali, menggelengkan kepala seolah-olah protes, nggak terima. Apa kata Nabi Musa? Kepanjangan kamu menjawab. Saya cuma nanya nama kamu siapa, kok kamu jawabnya Abu Hamid, kunyah Muhammad bin Muhammad, nama abah, nama kakek disebut semua. Saya cuma siapa nama kamu, sebenarnya siapa nama kamu, cukup kamu jawab Muhammad, selesai. Kenapa kepanjangan kayak gitu, kata Nabi Musa. Kata Imam Ghazali, tunggu sebentar wahai Nabi Musa, saya pernah membaca di dalam Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ menceritakan tentang engkau wahai Nabi Musa. Kata Nabi Musa, baik, apa ceritanya? Ketika itu Allah bertanya kepadamu, matilka biyaminika ya Musa, itu apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Lalu engkau menjawab wahai Nabi Musa, hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Ketika Allah menanyakan kepadamu apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa, engkau menjawab, ya Allah, yang ada di tangan saya ini adalah tongkat saya. Saya bersandar dengan tongkat ini ketika saya akan bangun dari duduk, ketika saya akan berjalan, saya bertumpu dengan tongkat ini, dan dengan tongkat ini pula saya menghalau kambing-kambing yang saya gembala, dan masih banyak keperluan-keperluan lain yang saya lakukan dengan tongkat ini. Betulkah engkau yang menjawab seperti itu wahai Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, iya, memang saya menjawab seperti itu. Kata Imam Ghazali, kepanjangan. Dibalas, kepanjangan. Loh kenapa? Kan Allah cuma menanyakan kepadamu apa yang ada di tangan kananmu, mestinya kamu jawab tongkat, selesai. Kenapa panjang sekali? Jadi pian nang mau luakan dulun, ujar Imam Ghazali. Nabi Musa langsung tutup mulut dan menengok ke arah Nabi, lalu mengatakan, shadaqta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad. Ulama umatmu itu sama seperti nabi-nabi Bani Israel. Makanya sudah saya katakan dari dulu kepada Allah, ij'alni min ummatih, jadikan saya termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu saya wahai Muhammad ingin menjadi umatmu, tapi Allah menolak. Allah mengatakan, inni istafaituka birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituk wa kun minasyakirin. Allah menolak dan Allah mengatakan kepada saya wahai Nabi Muhammad, saya telah memilihmu untuk mengemban risalahku dan menyampaikan kalamku, maka ambil yang aku berikan kepadamu dan jadilah kamu sebagai orang-orang yang bersyukur. Gak usah cerewet wahai Musa. Begitu jawaban Allah. Padahal saya wahai Muhammad ingin sekali jadi umatmu. Subhanallah, umat Nabi Muhammad, tetapi Allah tidak memberikan penghargaan itu. Namun alhamdulillah pada malam hari Allah berikan penghargaan yang mulia itu, yang tidak diberikan kepada Nabi Musa tapi diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita berkumpul sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita tidak pernah berdoa sebelumnya untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Tetapi bimahdhi fadlih, murni semata karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan. Maka dari itu kita semua berkumpul di sini bersyukur kepada Allah karena menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda di dalam sebuah hadis, ummati ummatun marhumah, umatku ini adalah umat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan umat Nabi Muhammad yang sejati. Amin ya rabbal alamin.
Maka dari itu bahagiakan Nabi Muhammad SAW, jangan kecewakan Nabi Muhammad SAW, teladani Nabi Muhammad SAW, hormati Nabi Muhammad SAW. Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa, di dalam pasal menerangkan tentang wajibnya menghormati Nabi, beliau memulai pasal itu dengan kalimat wa'lam anna hurmatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi wa tawqirahu wa ta'zimahu lazimun kama kana fi hali hayatihi. Ketahuilah, kata bahwasanya menghormati Nabi, mengagungkan dan memuliakannya setelah beliau meninggal sama seperti memuliakan beliau ketika beliau masih hidup, yaitu wajib hukumnya. Ketika dulu Nabi masih hidup, dihormati dan dimuliakan oleh para sahabat-sahabat beliau. Itu para sahabat ketika berhadapan dengan Nabi, mereka tidak ada yang berani memandang wajah Nabi terlalu lama. Paling sebentar langsung nunduk begini. Balla yuhiddunal basar im'ana. Bahkan para sahabat itu tidak pernah menajamkan pandangan mata kepada Nabi karena wibawanya Nabi. Bahkan para periwayat hadits mensifati bagaimana para sahabat ketika duduk di hadapan Nabi, wa ka'anna ala ru'usihim thair, seakan-akan di kepala mereka itu ada burung yang sedang hinggap. Kalau burung hinggap di kepala kita, supaya burung itu tidak terbang, ya kita harus diam begini. Nah, begitulah para sahabat-sahabat Nabi menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi meludah kecuali para sahabat rebutan untuk mengambil ludah itu. Sebelum sampai ke tanah, ludah itu sudah jatuh ke salah satu telapak tangan sahabat Nabi. Tidaklah Nabi mencukur rambutnya kecuali sebelum ke tanah, sahabat rebutan untuk mengambil rambut itu. Tidaklah Nabi berwudu kecuali semua para sahabat hampir saling bermusuh-musuhan demi hanya untuk merebutkan sisa air wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa hormatnya sahabat kepada Nabi. Nah, penghormatan kepada Nabi itu tidak hanya ketika beliau masih hidup, wajib menghormati beliau bahkan setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya Nabi Muhammad tidak wafat, huwa hayyun fi qulubina. Nabi Muhammad hidup di dalam hati-hati kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membayangkan Nabi masih hidup di sekeliling kita, mana mungkin kita kurang ajar dan tidak beradab? Pasti kita beradab. Ini dibuktikan oleh generasi para tabi'in, tabi'in dan para imam. Mereka semua menghormati Nabi walaupun Nabi sudah wafat, karena mereka merasa yang hilang dari muka bumi ini hanya jasmani beliau saja, tapi ruhani beliau selalu ada di dalam hati para muhibbin sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik bin Anas, pimpinan mazhab Maliki, beliau mengatakan, ra'aitu Ja'far ibn Muhammad al-Baqir, aku melihat Ja'far as-Sadiq, putra Muhammad al-Baqir, putra Ali Zainal Abidin, putranya Husain dan putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat Ja'far, kata beliau, kata Malik bin Anas, Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir ini kana kathirat du'abati wat tabassum. Beliau itu suka bersenda gurau dengan teman-temannya dan sering tersenyum bersama mereka. Walakin idza dzukira indahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sakata wasfarra wajhuh. Tetapi apabila disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sampingnya, maka beliau langsung terdiam dan pucat wajahnya radhiyallahu anhu arda. Padahal orangnya humoris, orangnya suka bergurau dan senyum, tetapi jika disebut nama Nabi di sampingnya, wajahnya langsung berubah pucat. Ta'zim, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Imam Malik mengatakan, wa inni ra'aituhu, dan saya melihat Imam Ja'far as-Sadiq ini
pasti di antara tiga keadaan, imma musallian wa imma samitan wa imma yadhkurullah au dzakiran lillah. Dia bilang, saya setiap bertemu dengan Ja'far Shadiq, saya melihat beliau itu terkadang sholat, kalau tidak sholat beliau diam sedang bertafakkur, kalau tidak diam sedang bertafakkur beliau sibuk dengan zikir kepada Allah. Itulah keseharian Ja'far As-Shadiq, kata Imam Malik bin Anas. Begitu mereka semua. Bahkan Imam Malik bin Anas ini pernah suatu saat menyampaikan hadis Nabi, dan ada seekor kalajengking masuk di bajunya, sehingga kalajengking itu menyengat tubuh Imam Malik bin Anas sampai 13 sengatan. Beliau tidak berhenti menyampaikan riwayat hadisnya. Beliau tahan kalajengking, bukan semut, bukan salim bada, kalajengking berbisa. Itu beliau tahan sampai selesai hadis Nabi disampaikan, baru beliau menyingkirkan kalajengking itu dari tubuhnya. Setelah diperiksa, ternyata ada 13 gigitan kalajengking di tubuh beliau. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak mengeluh kesakitan atau berteriak ketika disengat oleh kalajengking itu? Kata beliau, aku malu dengan Nabi Muhammad SAW, sementara aku sedang menyampaikan hadisnya. Luar biasa. Kalau kita jangankan disengat kalajengking, lipas saja lewat meluncat. Ada ular lari. Itulah mereka dalam menghormati Nabi Muhammad SAW. Termasuk menghormati Nabi Muhammad SAW, ketika acara Maulidur Rasul diadakan, jangan ada yang merokok. Ingat itu, baik yang hadir di tempat ataupun yang bertugas menjaga parkiran, jangan ada yang merokok. Al-Habib Ali Al-Habsyi pernah menceritakan mimpinya. Kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, aku pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW. Beliau akan memasuki rumah seorang warga yang ada di Sewun. Ketika Nabi akan memasuki rumah orang itu, Nabi nggak jadi, malah keluar. Saya pun bertanya kepadanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak jadi masuk ke dalam rumah orang itu? Nabi menjawab, tadinya saya mau masuk ke rumah orang itu karena dia sedang merayakan maulidku, kata Nabi. Berarti ketika kita merayakan maulid ini, Nabi hadir sallallahu alaihi wasallam. Saya mau hadir, saya mau mendekati rumah orang itu, tapi sayang ketika aku mau masuk, ternyata aku jumpai ada tembakau di rumah orang itu, ada rokok. Akhirnya aku tidak jadi masuk, aku pergi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya kita mengadakan maulid tetapi masih ada yang merokok? Jumlah yang sekian banyak, ratusan orang yang berhadir di sini, gara-gara satu orang yang merokok tadi Nabi nggak jadi hadir. Duhai, betapa ruginya kita gara-gara satu orang ini. Makanya jangan sampai menyalakan rokok ketika maulid dilaksanakan. Kalau bisa nggak usah bawa rokok di kantongnya, sudah. Kan mau hadir maulid kamu, bukan mau hadir karaoke. Iya, kalau mau hadir maulid sudah andak dulu rokoknya di rumah, jangan dibawa ke acara maulid. Nanti kalau sudah selesai maulid, silahkan kamu mau ngerokok, urusan kamu. Yang jelas ketika maulid nggak usah bawa rokok dah di badan. Takut Nabi nggak hadir nanti, sia-sia kita. Insya Allah di sini semuanya steril dari rokok, insya Allah. Insya Allah Nabi hadir, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga termasuk menjaga adab ketika acara maulid dilaksanakan. Jangan ada yang bikin majelis sendiri. Menyampaikan ceramah, dia juga ceramah dengan teman-teman yang ada di sekelilingnya. Yang dibicarakan emas, yang dibicarakan perhiasan, yang dibicarakan baju. Orang bikin majelis, dia juga bikin majelis sendiri. Jangan seperti itu, jaga adab. Karena kita meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga turut serta berhadir di tengah-tengah kita. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Syu indana al-Mustafa hadir, habibana khairal insani." Lihat, kata Nabi, kata Habib Ali Habsyi,
Tuh, Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Kekasih kita sebaik-baik manusia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau hadir di tengah-tengah kita. Hatrah ya rumdal a'yani, hatrah ya rumdal a'yani, qad fahlana rihuhul atir, hatrah ya rumdal a'yani. Aroma semerbak wanginya Nabi itu tercium, kata Habib Ali Al-Habsyi. Hatrah ya rumdal a'yani. Apakah ada yang menyaksikannya, wahai orang yang sakit mata? Apakah ada yang mencium aroma wanginya Nabi? Atau jangan-jangan pian sudah hilang penciuman? Hah? Kena corona? Bukan corona tapi rona. Bukan corona tapi rona. Apa rona itu? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mereka itu tidak dapat menyaksikan Nabi Muhammad, tidak dapat melihat keindahan ciptaan Allah. Kenapa? Bal rana, karena ada rona, bukan corona. Rona lebih berbahaya dari corona. Corona itu hanya di dunia, tapi kalau rona sampai akhirat. Apa itu rona? Hijab, dinding yang menutup hati kita, sehingga kita tidak menyadari akan hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Ala qulubihim, yang ada di hati mereka, maka nu yaksibun, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Rona jauh lebih berbahaya daripada corona. Hijab. Hatrah ya rumdal a'yani. Apakah ada yang melihatnya, wahai orang yang sakit mata? Kebanyakan belek di mata pian, makanya nggak ngelihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahi matanya banyak. Nggak ada tahi mata. Dari tadi saya sudah hilangkan sama tisu. Ada, saya sudah cermin, nggak ada tahi mata. Bukan tahi mata yang ketikilan itu, bukan. Tahi mata dosa itu yang mendinding antara engkau daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita hati yang peka, hati yang merasa dan sadar akan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali acara peringatan Maulid Nabi dilaksanakan, sehingga dengan ruhani kita yang halus kita dapat merasakan kehadiran ruhaninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap salawat dan salam yang kita baca itu akan menghubungkan antara ruh kita dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat yang dengannya akan terhubung ruh orang yang mengucap salawat itu dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat yang betul-betul cinta kepada nabinya, dan jadikan kita semua meneladani beliau dalam setiap gerak-gerik kita, ucapan kita, tingkah laku kita, dan lintasan-lintasan yang terlintas di dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi saudara kita Bapak Ipriman sekeluarga yang telah mengadakan acara peringatan Maulidur Rasul semeriah ini. Berkat beliau kita semua bersama-sama berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan di dunia ini, kelak juga dikumpulkan di akhirat, di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا من حوالينا شقيا محروما عن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في هذا الشهر الربيع واجعل كلا منا متصلا بالنبي الشفيع حبيبنا محمد علي الرفيع. اللهم انظر إلينا في هذه الساعة ساعة الإجابة واقض لكل منا حاجته. اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا
wa ta'lamu ma fi asrarina faqdi lana jami'al hajat ya sami'al aswat wa ya mujibad da'awat wa ya qadiyal hajat tub alaina wa alal hadirin wal hadirat taubatan nasuha zakkina biha qalban wa jisman wa ruha waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin ya rahimal masakin wa ya dzal quwwatil matin wa ya mujibas sa'ilin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.